Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu lagi dengan acara Mawar. Dan saya percaya hari ini banyak berkat yang boleh Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan biarlah hari ini kita belajar lagi tentang analisa kuasa. Dan saya ingin bahwa hari ini kita belajar tentang the power of Satan. Bagaimana kuasa setan. Kalau kita melihat tentang bagaimana pekerjaan setan, ini sangat luar biasa. Segala sesuatu bisa ditaklukkan kalau kita tidak melibatkan Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua belajar dari firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang kelima. Ini dari mulai ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Di sini bicara tentang bagaimana Tuhan menolong orang Gerasa ketika dia mengalami kerasukan setan. Saya mau mengatakan pada malam hari ini kepada kita semua bahwa ketika kita mengalami satu banyak hal yang berkaitan dengan pekerjaan setan, seringkali membuat kita tidak mengerti bagaimana cara untuk mengatasinya. Tetapi Tuhan bisa melakukan dengan cara yang sangat luar biasa. Ketika orang Gerasa ini bertemu dengan Yesus, Yesus hanya lewat. Tapi orang Gerasa ini merasakan satu hal kuasa yang bekerja dalam kehidupannya. Sehingga pada saat itu dia berpikir bahwa dia sulit dan juga dia ingin memberontak. Tetapi Tuhan hanya melakukan dengan tindakan diam. Maka jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita menganggap bahwa setan itu gampang untuk diusir. Tapi ingat, kalau kita tidak beres di hadapan Tuhan, setan pun bisa mengganggu kita. Maka kalau hari ini kita belajar the power of Satan, jangan kita berpikir bahwa kita sanggup tanpa Tuhan. Karena Tuhan bisa melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar dari Markus pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15 ini, kalau kita memperhatikan bagaimana cara Tuhan mengatasi untuk orang Gerasa ini dilepaskan dari 2000 setan yang namanya legion. Dia hanya bertindak diam dan dia melakukan hanya dengan tindakan yang menunjukkan bahwa dia punya kuasa dalam kehidupannya. Bahkan orang Gerasa ini belum berkata, istilahnya Yesus belum berkata apa-apa, tapi ketika orang Gerasa ini melihat Yesus, dia pun sudah merasa panas dan gelisah. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ini berarti mau menggambarkan kepada kita, setan saja takut akan nama Tuhan. Bahkan di ayat yang keempat dikatakan begini, karena orang Gerasa ini sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan dibelenggu dan dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Bapak Ibu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bisa dibayangkan betapa hebatnya pekerjaan setan ketika membelenggu dalam kehidupan manusia. Tetapi Tuhan berkata dalam bagian firman Tuhan ini, ayat yang ke-8, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Tuhan hanya minta dia keluar. Tetapi apa yang terjadi? Para setiap keberadaan setan-setan ini pun mengatakan kepada Yesus, jangan usir saya kemana-mana, tetapi usir saya ke babi-babi. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, seringkali kita menganggap sepele segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau hidup kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan mampu mengatasi segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan pernah engkau takut dengan semua pekerjaan setan, tapi ada Yesus yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Maka the power of Satan hanya bisa dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hari ini kita percaya bahwa pekerjaan setan bisa diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Yesus bertanya, siapa namamu? Dan orang ini mengatakan, ini adalah legion. 2000 setan bekerja dalam kehidupan orang Gerasa, tapi semuanya bisa diselesaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka berbanggalah engkau punya Yesus, karena Yesus hidup di dalam hidupmu. Maka setan apapun yang hari ini mengikat kehidupanmu, usahakanlah jangan berkecamuk dengan setan, berkompromi dengan setan, tapi lepaskanlah kuasa setan itu supaya hidupmu tidak susah. Karena engkau akan mengalami kesusahan jika engkau mengandalkan setan, tapi jika engkau mengandalkan Tuhan, maka hidupmu akan diberkati. Maka perjalanan orang Gerasa ini, di akhir perjalanannya dia dibebaskan dari belenggu-belenggu setan, sehingga kuasa the power of Satan hanya bisa dikalahkan dalam satu kuasa, yaitu kuasa Yesus Kristus. Oleh sebab itu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banggalah punya Yesus karena dia punya kuasa dan bisa melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar bahwa betapa hebatnya kami punya Yesus yang mampu melakukan segala perkara dalam hidup kami. Sehingga hari ini kami yakin bahwa perjalanan hidup kami selalu disertai oleh Tuhan. Meskipun ada pekerjaan setan yang selalu membelenggu hidup kami, tapi kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau berkuasa atas hidup kami, karena kami tahu hidup kami adalah milik Tuhan. Maka iblis tidak mungkin akan bercokol dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Yesus yang punya kuasa yang sangat dahsyat, sehingga hari ini kami boleh dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah hari ini kita tetap andalkan Tuhan dan jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena Yesus tahu yang terbaik bagi hidup kita. Selamat istirahat dan biarlah Tuhan selalu menyertai kita. Shalom.